Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Hadi mengira pekerjaannya sebagai supervisor di sebuah resort di Jawa Tengah akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pemandangan sawah, udara sejuk, dan ketenangan desa. Tapi ia salah. Ketenangan di sana adalah ketenangan yang mematikan. Di balik kemewahan cottage dan kolam renang itu, tersimpan ratusan mata yang mengawasi dari balik pohon, dari dasar sungai, dan dari sudut kamar mandi. Dan mereka tidak suka ada orang asing yang tinggal di wilayah mereka. Malam ini kita akan berkunjung ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Sebuah lokasi yang seharusnya menjadi tempat healing dan relaksasi, namun berubah menjadi mimpi buruk bagi para pekerjanya. Cerita ini dialami oleh Hadi, seorang pekerja hotel asal Jakarta pada tahun 2023. Ia menerima tawaran pekerjaan sebagai housekeeping supervisor di sebuah resort yang baru saja mencoba bangkit kembali setelah pandemi. Resort ini unik. Lokasinya tersembunyi, dikelilingi sawah, dan yang paling mengerikan, diapit oleh 2 komplek pemakaman tua dan dibelah oleh sungai yang punya sejarah kelam. Siapkan posisi duduk paling nyaman. Pastikan tidak ada yang mengintip dari balik jendela kamar kalian. Mari, kita masuk ke ceritanya. Hadi tiba di resort itu saat subuh masih menyelimuti desa. Udara dingin menusuk tulang, kabut tebal menutupi hamparan sawah yang mengelilingi lokasi. Kesan pertamanya, tenang dan asri. Resort itu berkonsep cottage kayu yang menyatu dengan alam, sangat instagramable jika dilihat di siang hari. 2 minggu pertama berjalan lancar. Hadi sibuk dengan orientasi dan training staf lokal. Tidak ada gangguan, hanya adaptasi biasa dengan lingkungan baru yang sepi. Hingga suatu malam, ketenangan itu pecah. Di jalan raya tepat di depan resort, terjadi kecelakaan maut. Sebuah motor yang melaju kencang di turunan, tergelincir dan jatuh tepat di atas jembatan yang menjadi akses masuk ke area resort. Pengendaranya, seorang laki-laki, tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan setelah terlindas truk yang tak sempat mengerem. Hadi melihat sisa-sisa kejadian itu. Darah di aspal yang tersapu air hujan, pecahan kaca lampu, dan aura kematian yang mendadak pekat menyelimuti gerbang depan resort. Malam itu, suasana berubah drastis. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa bau anyir yang samar. Para staf lokal mulai berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Mereka tahu, kecelakaan di jembatan itu bukan sekadar nasib sial. Itu adalah tumbal jalanan. Saat Hadi sedang makan malam sendirian di restoran resort, yang posisinya menghadap langsung ke jalan raya dan jembatan itu, ia mendengar suara lirih. "Tolong!" Hadi berhenti mengunyah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Restoran sepi, hanya ada dia dan suara jangkrik. "Tolong!" Suara itu terdengar lagi. Jelas, dekat dan pilu. Berasal dari arah jembatan yang gelap gulita. Hadi merinding. Ia sadar, korban kecelakaan tadi siang mungkin belum sadar bahwa dirinya sudah tiada. Tanpa pikir panjang, Hadi meninggalkan makanannya yang baru setengah habis dan lari kembali ke pos security. Gangguan suara itu ternyata hanya pembuka. Sebulan bekerja di sana, Hadi mulai melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Awalnya hanya sekelebat bayangan di sudut mata, tapi lama-kelamaan wujud mereka semakin padat. Malam itu, Hadi sedang nongkrong di pos security untuk mengusir suntuk. Mes karyawan tempatnya tidur terasa pengap dan panas.
Jadi ia lebih memilih ngobrol dengan Pak Satpam di pos depan. Dari pos Satpam, mereka bisa melihat jelas bangunan restoran yang berjarak sekitar 20 meter. Lampu sorot taman menerangi sebagian dinding luar restoran. Hadi menyipitkan mata. Ia melihat ada sesuatu yang putih menempel di tembok samping restoran. "Itu apa putih-putih di tembok?" tanya Hadi sambil menunjuk. Pak Satpam ikut menoleh. Wajahnya seketika pucat. Awalnya Hadi mengira itu kain spanduk atau pantulan cahaya. Tapi benda putih itu bergerak. Perlahan, sosok itu memiringkan badannya keluar dari balik tembok. Kain kafan putih lusuh yang terikat kencang di atas kepala. Pocong. Sosok itu tidak melompat. Ia menempel di tembok, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan dinding batu alam itu. Ia memiringkan badannya perlahan, menampakkan separuh wajahnya yang hitam gosong dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah pos Satpam. Hadi dan Pak Satpam membeku, lidah mereka keluh. Hanya mata mereka yang terkunci menatap teror di depan sana. Setelah beberapa detik yang terasa selamanya, pocong itu menarik kembali badannya ke balik tembok dan menghilang. Tanpa banyak bicara, ia langsung pamit dan lari terbirit-birit menuju mes karyawan di lantai 3 gedung kantor. Mes karyawan terletak di gedung utama. Lantai 1 adalah office, lantai 2 ruang meeting, dan lantai 3 adalah kamar tidur untuk staf. Hadi tinggal berdua dengan rekannya. Namun rekannya itu sering pulang kampung, membuat Hadi sering tidur sendirian di gedung besar itu. Malam itu, setelah insiden pocong, Hadi mencoba memejamkan mata di kamarnya. Baru saja ia terlelap, tubuhnya mendadak kaku. Hadi sadar sepenuhnya, matanya terbuka, tapi ujung kaki sampai ujung kepala tidak bisa digerakkan. Dadanya sesak seperti ditindih beban berat. Biasanya, saat ketindihan, Hadi hanya melihat bayangan hitam di sudut kamar. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu datang mendekat. Di tepi kasurnya, duduk seorang wanita. Rambutnya panjang berantakan. Gaunnya kotor penuh noda tanah. Wanita itu duduk menyamping, membelakangi Hadi. Hadi berusaha berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Perlahan, wanita itu memutar kepalanya. Bukan badannya yang berputar, hanya kepalanya yang berdecit memutar ke belakang menghadap wajah Hadi yang terbaring kaku. Jantung Hadi berhenti berdetak. Wajah wanita itu hancur. Kulitnya terkelupas, daging merahnya terlihat basah, matanya melotot nyaris keluar, dan mulutnya menyeringai lebar memperlihatkan gigi yang hitam. Ia menatap Hadi lekat-lekat. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Suara tawa kecil terdengar dari tenggorokannya yang bolong. Hadi menangis dalam hati. Ia memohon ampun, memohon agar ini segera berakhir. Ia tidak kuat melihat wajah hancur itu lebih lama lagi. Setelah pergulatan batin yang menyiksa, tubuh Hadi tersentak bangun. Ia langsung duduk. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi kasur. Sosok itu hilang, tapi bau anyir darah masih tertinggal di udara kamar. Hadi tidak berani tidur lagi. Ia lari ke kamar mandi, mengambil wudhu dengan tangan gemetar, lalu turun ke bawah gedung untuk merokok sampai pagi. Ia sadar wanita muka hancur itu bukan sekadar mimpi buruk. Trauma diteror kuntilanak bermuka hancur di mes lantai 3 membuat Hadi menyerah. Ia tidak sanggup lagi tidur di sana. Ia mengajukan permintaan pindah kamar kepada manajemen. Beruntung, permintaannya disetujui. Hadi pindah ke salah satu kamar cottage yang terpisah dari gedung utama. Lokasinya dekat restoran, lebih privat, dan yang terpenting, jauh dari lantai 3 jahanam itu.
Struktur cottage di resort ini unik. Bangunannya panggung, bersusun menuruni kontur tanah lembah. Di bawah kamar-kamar itu, terdapat lorong atau celah tanah yang mengarah langsung ke bibir sungai di belakang resort. Sungai yang tenang, namun menyimpan sejarah kelam. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa itu. Karena posisi resort berada di lembah dan bersebelahan dengan sungai, risiko banjir selalu mengintai. Air sungai bisa meluap naik ke area bawah cottage. Sebagai supervisor yang bertanggung jawab, Hadi tidak bisa tidur nyenyak. Ia memakai jas hujan dan membawa senter, mengajak Pak Satpam untuk patroli mengecek debit air sungai di area belakang. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang licin. Suara gemuruh air sungai terdengar menderu, bercampur dengan suara hujan yang menghantam atap seng. Saat Hadi menyorotkan senternya ke area bawah kolong cottage, area gelap yang langsung menghadap sungai, cahaya senternya menangkap sosok kecil berdiri di sana. Seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 7-10 tahun. Ia berdiri diam di tengah hujan lebat, tidak berteduh, membiarkan tubuhnya diguyur air. Hadi mengernyit. Ia pikir itu anak tamu atau anak warga sekitar yang nyasar main hujan-hujanan. "Kamu ngapain di situ?" teriak Hadi, suaranya bersaing dengan deru hujan. Anak itu tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat tangannya, lalu melambai pelan ke arah Hadi. Gerakan tangannya kaku, seolah mengajak Hadi untuk turun ke bawah, mendekat ke arus sungai yang deras. Hadi merasa aneh. Ia dan Pak Satpam mengarahkan fokus cahaya senter tepat ke tubuh anak itu. Detik itu juga, teriakan Hadi tercekat. Di bawah sorot lampu LED yang terang, terlihat jelas kondisi fisik anak itu. Kulitnya bukan warna kulit manusia hidup. Kulitnya pucat pasi, cenderung kebiruan. Di sekujur tubuh mungilnya terdapat lebam-lebam ungu dan luka baret seperti bekas benturan benda keras. Tubuhnya basah kuyup, tapi bukan basah karena hujan. Itu adalah basah yang lengket, seolah ia baru saja merangkak keluar dari dasar sungai yang berlumpur. Anak itu terus melambai dengan wajah datar tanpa ekspresi. Matanya hitam, menatap kosong ke arah Hadi. Hadi mundur selangkah, kakinya lemas. Pak Satpam di sebelahnya langsung menarik lengan Hadi. "Jangan dilihat lagi, Mas. Ayo balik. Itu bukan orang." Malam itu, Hadi baru tahu fakta mengerikan tentang sungai di belakang kamarnya. Tahun 2020, banjir bandang besar pernah menerjang desa itu. 2 mayat korban, seorang bapak dan 2 anaknya, hanyut terbawa arus deras dari desa sebelah. Dan tebak di mana mayat mereka tersangkut dan ditemukan? Tepat di area belakang resort itu. Di tempat anak kecil biru tadi berdiri melambaikan tangan. Dan teror itu ternyata belum selesai. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun, meski tidak sederas sebelumnya. Hadi yang gabut dan masih trauma tidur cepat, memutuskan untuk melakukan pengecekan rutin tengah malam. Ia ingin memastikan tidak ada atap bocor di kamar-kamar kosong, agar besok siap dijual. Langkah kakinya membawa Hadi ke area paling ujung, paling belakang dari komplek resort. Kamar nomor 26. Kamar ini letaknya terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar yang rimbun, dan berbatasan langsung dengan hutan bambu, serta jembatan gantung tua. Kamar 26 jarang sekali dijual ke tamu, kecuali resort benar-benar full booked. Auranya terlalu gelap. Saat Hadi mendekati teras kamar 26, hidungnya mencium bau yang aneh. Bukan bau tanah basah, melainkan bau bangkai yang menyengat. Hadi menyorotkan senternya ke arah pepohonan di samping kamar.
ia melihat sosok pria berdiri membelakanginya. Pria itu berbadan sangat besar, obesitas, jauh lebih gemuk dari ukuran manusia normal. Ia tidak mengenakan baju, hanya memakai celana pendek kolor berwarna hitam. Hadi awalnya mengira itu salah satu rekan kerjanya, mungkin bagian kitchen atau engineering, yang sedang buang air kecil sembarangan atau berteduh. "Ngapain di situ, Pak?" panggil Hadi. Sosok gendut itu diam, tidak menoleh. Hadi melangkah lebih dekat, penasaran. Senter ia arahkan ke punggung pria itu. Saat cahaya menerpa kulit punggungnya, Hadi sadar kesalahannya. Kulit punggung itu tidak mulus. Kulitnya bengkak, melepuh, dan berwarna putih pucat kehijauan. Itu adalah ciri khas mayat yang sudah terendam air lebih dari 24 jam. Tubuhnya menggembung karena gas pembusukan. Sosok itu berdiri kaku, basah kuyup, dan bau busuknya semakin menusuk hidung saat Hadi mendekat. Hadi langsung sadar. Ini adalah bapak dari anak kecil yang ia lihat kemarin. Korban banjir bandang yang mayatnya ditemukan membengkak di sekitar sini. Tanpa menunggu sosok itu berbalik badan dan memperlihatkan wajahnya yang mungkin sudah tidak berbentuk, Hadi memutar balik badannya. Ia berjalan cepat, menahan keinginan untuk lari agar tidak terpleset, sambil merapalkan doa sebisanya. "Maaf, Pak, saya nggak ganggu," bisik Hadi gemetar. Sesampainya di pos satpam, Hadi menceritakan apa yang ia lihat dengan napas memburu. Rekan-rekan satpam senior hanya mengangguk prihatin. Si bapak emang sering nunggu di situ. Dulu mayatnya nyangkut di akar pohon dekat kamar 26. Susah banget dievakuasinya karena sudah bengkak. Hadi terdiam. Resort ini bukan sekadar tempat wisata. Ini adalah tempat transit bagi jiwa-jiwa yang mati dalam tragedi. Dan Hadi sebagai orang baru sepertinya punya bakat untuk menarik perhatian mereka semua. Namun, gangguan dari tamu tak diundang ini hanyalah selingan. Penghuni asli resort, sosok penunggu lama yang jauh lebih kuat dan jahat, sedang menunggu giliran untuk menyapa Hadi di tempat kerjanya. Dan kali ini, dia tidak akan membelakangi Hadi lagi. Bulan ketiga Hadi bekerja. Trauma melihat mayat korban banjir pelan-pelan mulai ia tekan demi profesionalitas. Malam itu ada event besar di gedung meeting. Acara berlangsung 24 jam penuh. Sebagai supervisor, Hadi bertanggung jawab memastikan kebersihan ruangan setelah acara selesai. Gedung ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk operasional, sementara lantai 2 dan 3 kosong setelah tamu pulang. Sejarah gedung ini pun tak kalah kelam. Konon, salah satu mantan karyawan pernah jatuh kritis di gedung ini sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit. Pukul 2 dini hari. Hadi mengajak bawahannya, Adit, untuk naik mengecek kebersihan di lantai atas. Suasana hening. Karpet tebal meredam langkah kaki mereka. Dan tiba-tiba, seluruh lampu di ruang meeting lantai 3 mati total. Gelap gulita. Hadi kaget. Ia segera menyalakan senter HP-nya. "Coba kamu cek ke bawah. Mati lampu semua enggak?" tanya Hadi panik. Adit berlari ke jendela, melihat ke arah area bawah dan gedung lain. "Enggak, Pak. Di bawah nyala terang. Cuman lantai ini aja yang mati." Hadi bingung. Ia meraba-raba dinding menuju saklar utama. Saat ia menyentuh tombol saklar, posisinya masih on. Ia coba menyalakan berulang kali, tapi lampu tetap mati. Di tengah kegelapan itu, telinga Hadi menangkap suara aneh. Ada suara langkah kaki berlari. Bukan langkah kaki biasa. Temponya sangat cepat dan ringan.
Suara itu berputar-putar di dalam ruang meeting yang luas itu. Seperti ada anak kecil atau sesuatu seukuran anak remaja sedang berlari mengelilingi ruangan dengan kecepatan tidak wajar. Hadi mengarahkan senter ke segala arah, tapi kosong. Hadi berusaha berpikir positif. Mungkin ada anak tamu yang ketinggalan. Batinnya. Ia terus berjalan menyusuri ruangan, memeriksa setiap sudut, hingga langkahnya terhenti di depan pintu kamar mandi di ujung ruangan. Hadi memegang gagang pintu toilet. Perasaannya tidak enak, tapi tugas menuntutnya untuk memastikan tidak ada orang di dalam. Dengan satu tarikan napas, ia membuka pintu toilet. Cahaya senter Hadi menyorot ke dalam. Di sudut kamar mandi berdiri sesosok wanita. Ia mengenakan gaun putih kotor yang lusuh. Rambutnya panjang, kusut, dan menggumpal karena darah kering. Wanita itu berdiri menghadap tembok, membelakangi Hadi. Hadi terpaku. Ia mengenali postur itu. Itu adalah wanita yang sama yang menindihnya saat tidur di mes dulu. Belum sempat Hadi mundur, hal mengerikan terjadi. Tubuh wanita itu tetap diam menghadap tembok, tapi kepalanya perlahan berputar ke belakang. Lehernya berputar 180 derajat hingga wajahnya menghadap lurus ke arah Hadi. Hadi menjerit dalam hati. Lututnya lemas seketika. Wajah itu hancur lebur. Kulit wajahnya seperti bekas dicabik-cabik benda tajam. Dagingnya merah basah, menggantung tidak beraturan. Salah satu bola matanya melorot ke bawah, hanya ditahan oleh urat tipis. Darah segar seolah masih mengalir dari luka-lukanya. Wanita itu menatap Hadi dengan sisa matanya yang melotot. Tatapan penuh amarah dan dendam. Salah aku apa? Aku cuma kerja di sini. Batin Hadi menangis. Tubuh Hadi gemetar hebat. Kakinya lemas. Ia tidak sanggup lari. Dengan sisa tenaga dan sopan santun yang dipaksakan karena ketakutan setengah mati, Hadi mundur perlahan. Ia menutup pintu toilet itu pelan-pelan. Begitu pintu tertutup, Hadi langsung berbalik dan lari. Adit yang menunggu di luar bingung melihat bosnya keluar dengan wajah pucat pasi dan tubuh gemetar seperti orang stroke. "Kenapa, Pak?" tanya Adit. "Kita turun sekarang. Jangan banyak tanya," perintah Hadi dengan suara bergetar. Sesampainya di pos satpam bawah, Hadi diberi teh hangat. Tangannya masih gemetar saat memegang gelas. Security senior yang melihat kondisi Hadi hanya tersenyum maklum. "Kenapa, Mas? Habis dikasih lihat Simba itu." Ternyata, lantai 3 gedung itu memang kamar pribadi si kuntilanak muka hancur. Lampu di sana memang selalu mati nyala sendiri, seolah menjadi mainan baginya. Dan Hadi, malam itu, sudah lancang masuk ke kamar mandinya. Gangguan di resort itu tidak hanya datang dari arwah penasaran atau korban bencana. Ada hierarki makhluk halus di sana, dan penguasa tertingginya tinggal di area belakang dekat kamar 26. Malam itu, Hadi sedang melakukan inspeksi di kamar 26, kamar paling ujung, yang jarang sekali diisi tamu karena auranya terlalu gelap. Kamar ini berbatasan langsung dengan jembatan gantung tua dan sebuah pohon besar yang usianya mungkin ratusan tahun. Hadi sedang merokok di teras depan kamar 26 untuk mengusir nyamuk dan rasa takut. Tiba-tiba, dari dalam kamar kosong di sebelahnya, terdengar suara gesekan benda berat. Suara kasur digeser, lalu bunyi seperti ada orang yang sedang menduduki dipan kayu. Hadi langsung waspada. Ia pikir ada maling atau staf yang iseng tidur di sana. Ia mematikan rokoknya, lalu berjalan menuju kamar sebelah. "Siapa di dalam?" sahutnya, tapi semua hening. Hadi memberanikan diri.
Ia membuka pintu kamar itu dan menyorotkan senter ke dalam. Namun kosong. Kasur rapi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hadi menghela napas, lalu berbalik badan hendak kembali ke teras. Saat ia menoleh ke arah kiri, ke arah pohon besar di samping jembatan gantung, langkahnya terhenti total. Di samping pohon besar itu, berdiri sesosok raksasa. Tingginya melebihi atap cottage, bahkan hampir setinggi pohon itu sendiri. Tubuhnya hitam legam, berbulu lebat. Seperti genderuwo, tapi jauh lebih tua. Hadi mendongak. Di kegelapan malam, ia melihat 2 titik merah menyala. Mata makhluk itu. Merah, besar, dan menatap tajam ke arah Hadi. Itu adalah Simbah, penjaga tua tanah itu. Sosok yang sering dimintai tolong oleh para satpam agar hujan berhenti atau banjir tidak naik. Dia tidak mengganggu, tapi auranya sangat menekan. Dia hanya berdiri di sana. Hadi langsung kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan tidak berani keluar sampai pagi. Pada suatu malam, ada permintaan ekstra bed dari tamu yang menginap di kamar 05. Kamar ini posisinya paling belakang, terpencil, dan harus melewati kolam renang utama untuk mencapainya. Kamar 05 punya reputasi buruk. Tamu yang membawa anak kecil biasanya tidak betah lebih dari 2 jam di sana. Pasti minta pindah atau check out mendadak. Karena kasur tambahan itu berat, Hadi membawanya menggunakan mobil operasional. Ia menyetir sendirian membelah kesunyian resort, melewati jalan setapak di samping kolam renang. Saat berangkat mengantar kasur, semuanya normal. Kolam renang tenang, airnya diam seperti kaca. Namun, saat Hadi kembali setelah selesai setup kamar, pemandangan di kolam renang itu berubah. Dari balik kemudi, mata Hadi menangkap pergerakan di permukaan air. Air kolam itu bergelombang hebat. Ada cipratan-cipratan air yang mencuat ke atas. Persis seperti ada orang yang sedang berenang gaya bebas dengan semangat. Hadi menginjak rem mendadak. Mobil berhenti. Ia melongok keluar jendela, memastikan penglihatannya. Posisi jalanan sedikit lebih tinggi dari kolam, jadi ia bisa melihat jelas ke bawah. Siapa yang berenang jam segini? Gumam Hadi bingung. Hadi turun dari mobil, mendekat ke bibir kolam. Seketika itu juga, cipratan air berhenti. Permukaan kolam kembali tenang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada tamu, tidak ada staf. Hadi merinding. Ia sadar, kolam itu tidak kosong. Tanpa menunggu lama, Hadi kembali masuk mobil dan tancap gas menuju kantor. Gangguan di area belakang semakin menjadi-jadi. Beberapa malam kemudian, saat hujan rintik-rintik, Hadi mengajak 2 bawahannya, Wisnu dan Aldi, untuk mengecek kamar 05 lagi. Ada laporan atap bocor di sana. Posisi kamar 05 ini dikelilingi oleh tembok pagar resort. Di balik tembok itu adalah kebun bambu liar dan hamparan sawah yang gelap gulita. Saat mereka sedang mengecek teras belakang kamar, telinga mereka menangkap suara. Suara tawa perempuan. Cekikikan. Suaranya melengking, namun terdengar jauh. Hadi mencoba bersikap tenang demi menjaga wibawa di depan anak buahnya. "Kalian dengar nggak?" tanya Hadi. "Iya pak, dari arah kebun bambu," jawab Wisnu gemetar. "Coba kita cari, jangan sampai ada orang iseng," perintah Hadi sok berani. Mereka berjalan mendekati arah suara di kebun bambu. Namun anehnya, begitu mereka mendekat ke kiri, suara tawa itu pindah ke kanan. Mereka kejar ke kanan, suaranya pindah ke belakang mereka. Suara itu berpindah-pindah dengan kecepatan kilat, seolah mempermainkan mereka. Ini bukan satu sosok, rasanya seperti ada banyak yang sedang tertawa,
tapi sumber suaranya sama. Tiba-tiba, Aldi menunjuk ke atap kamar 05 dengan wajah pucat. "Itu di atas, Pak." Hadi mendongak. Di atas genting kamar itu, samar-samar terlihat siluet perempuan duduk diam, memandang ke bawah ke arah mereka. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap, tapi aura jahatnya begitu pekat. Hadi tahu siapa itu. Itu adalah kuntilanak muka hancur yang sama. Dia adalah sosok yang menguasai seluruh area resort, dari gedung depan sampai kamar belakang. "Kita balik sekarang," perintah Hadi tegas. Mereka mundur teratur, meninggalkan kamar terkutuk itu beserta penghuninya. Puncak dari segala teror itu akhirnya datang menyerang fisik Hadi. Suatu malam, Hadi tertidur di mes barunya karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Mimpinya sangat nyata. Hadi merasa sedang duduk di kamarnya, dan tepat di depan wajahnya duduk sosok wanita itu. Kali ini, wajahnya terlihat sangat jelas, tanpa sensor. Kulit wajahnya terkelupas parah. Dagingnya merah basah, nanah kuning bercampur darah mengalir dari luka-lukanya. Matanya yang satu melorot, menatap Hadi dengan tatapan kosong namun menusuk. Hawa panas menjalar di tubuh Hadi dalam mimpi itu. Hadi terbangun dengan napas tersengal, badannya demam tinggi, panas dingin. Namun yang lebih mengerikan, mimpi itu meninggalkan jejak fisik. Keesokan harinya, muncul luka-luka aneh di tubuh Hadi. Awalnya hanya bintik merah, lalu melepuh, dan akhirnya pecah mengeluarkan nanah. Luka itu menyebar cepat, terutama di bagian kaki. Baunya busuk, persis seperti bau mayat yang pernah ia cium di dekat kamar 26. Hadi tidak bisa jalan. Kakinya bengkak dan bernanah. Ia hanya bisa terbaring di kasur selama seminggu penuh. Dokter resort sudah memeriksa dan memberikan obat, tapi luka itu tidak kunjung sembuh. Obat medis tidak mempan. Hadi sadar, ini bukan penyakit medis. Ini adalah kiriman atau efek samping dari interaksinya yang terlalu intens dengan sosok kuntilanak muka hancur itu. Hadi menelepon ayahnya di Jakarta dengan suara lemah. "Aku sakit, Pak. Kakiku nanahan semua. Nggak sembuh-sembuh," ucap Hadi. Ayahnya di ujung telepon langsung paham. "Kalau kamu sudah nggak nyaman, nggak usah dipaksakan. Rezeki bisa dicari di tempat lain. Nyawa nggak ada gantinya." Ucapan ayahnya menyadarkan Hadi. Ia sedang bertaruh nyawa di tempat ini. Dengan sisa tenaganya, Hadi mengajukan surat pengunduran diri. Manajemen resort sepertinya sudah paham polanya. Mereka langsung menyetujui tanpa banyak tanya. Ternyata Hadi tidak sendirian. Di hari yang sama Hadi resign, 3 karyawan lain juga mengajukan pengunduran diri. Alasannya sama. Tidak kuat dengan gangguan makhluk halus. Ada yang diganggu di dapur, ada yang diganggu di area laundry, dan ada yang, seperti teman Hadi di bagian animal keeper, melihat sosok wanita muka hancur itu setiap kali menutup gudang pakan hewan. Mereka semua selama ini diam, memendam ketakutan masing-masing. Namun, kejadian sakitnya Hadi menjadi pemicu ledakan ketakutan massal itu. Hari terakhir Hadi di sana, ia berpamitan. Ia menatap resort yang indah itu untuk terakhir kalinya. Sawah yang hijau, cottage kayu yang estetik, dan kolam renang yang biru. Di mata orang awam, tempat itu adalah surga. Tapi di mata Hadi, itu adalah lembah mayit. Hadi bergumam pelan sebelum naik ke mobil jemputan. "Saya pamit, tempat ini punya kalian. Saya cuma numpang lewat. Maaf kalau ganggu." Begitu Hadi keluar dari area resort dan kembali ke Jakarta, keajaiban terjadi.
Luka nanah di kakinya berangsur kering dan sembuh total dalam waktu singkat. Demamnya hilang. Ia kembali sehat seperti sedia kala. Itu adalah bukti nyata bahwa penyakit itu memang berasal dari tanah lembah tersebut. Resort itu sampai sekarang masih berdiri. Mungkin sudah berganti nama, atau mungkin masih berjuang bangkit dengan staf-staf baru yang belum tahu sejarahnya. Jadi, jika suatu hari kalian menginap di sebuah resort terpencil yang indah dan mendengar suara ketukan di jendela atau melihat air kolam bergerak sendiri, jangan penasaran. Tutup tirainya, tarik selimut, dan pura-pura tidur. Karena kadang, ketidaktahuan adalah satu-satunya cara untuk selamat. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.